Apa kabar kalian hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita ada ibadah spesial ya Kak Vero ya? Spesial apa ya? Ibadah spesial itu loh, kok ada balon-balon ya? Oh iya? Ada acara apa ini? Siapa yang ulang tahun MJ? Kurang tahu. Siapa yang ulang tahun? Kayla ulang tahun? Siapa? Atau Sira? Siapa nih yang ulang Siapa tahun dong? nih? Ada acara apa ya? Oh iya, sekarang kan acara kenaikan kelas. Baru inget, bener. Kok bisa lupa ya? Iya. Acara kenaikan kelas online. Mare inget yang po. Oke, hari ini kita ada acara kenaikan kelas online adik-adik. Siapa yang di sini sudah naik kelas? Coba lambaikan tangan. Semuanya naik kelas ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik semuanya siap, duduk yang baik, tidak ada yang jalan-jalan ke sana kemari ya. Sikapnya bagaimana Kak Vero? Harus apa? Harus duduk yang rapi. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu, semuanya duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami sehingga bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat-Mu sehingga kami mampu untuk menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Ku Punya Bapa. Adik-adik, kalian di rumah dengar-dengaran gak ya sama orang tuanya? Kira-kira gimana MJ? Tapi Mojus percaya pasti semua dengar-dengaran Kak Vero.
Oh ya? Karena apa? Kita harus dengar-dengaran biar kita beroleh hikmat dari Tuhan, ya. Karena iya, didikan itu adalah awal dari hikmat, betul nggak Kak Betul, Vero? betul. Iya, oke. Kita akan naikkan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Semuanya memuji Tuhan ya. Sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, taat pada Tuhan, itu perintahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, tunduk orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, taat pada Tuhan, itu perintahnya. Oke, adik-adik, sekarang kita masih memuji Tuhan ya. Masih semangat kan yang ada di rumah? Masih dong pastinya ya. Iya, oke. Jadi kita akan memuji Tuhan. Tahu lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya enggak? Masih ingat ya? Ya, pasti masih ingat. Tentu saja masih ingat. Kita semangat ya, kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, hari ini anak-anak-Mu yang manis-manis ini akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan buka hati setiap kami, Tuhan beri kami telinga yang baik untuk dapat mendengar dan mau melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah dan penuhilah hati kami dengan pengertian yang datangnya daripada-Mu, juga hamba yang akan menyampaikan, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini senang ya karena ini hari Minggu yang spesial untuk kalian naik kelas dari ke tahap yang berikutnya. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Kalau kalian masih ingat tentang siapa? Raja Daud ya. Masih ingat sebelum ia menjadi seorang raja, Daud melewati proses yang sangat panjang untuk bisa sampai dipilih kemudian dilantik untuk menjadi seorang raja. Ia pernah dikejar-kejar oleh Saul yang waktu itu begitu membencinya. Ia juga pernah melewati berbagai tantangan, tetapi Tuhan tetap memimpinnya sampai akhirnya dia dikukuhkan menjadi seorang raja. Nah, singkat cerita, setelah 40 tahun lamanya menjadi raja, Daud memiliki anak-anak laki-laki, ada beberapa, di antaranya ada Absalom dan juga Adonia. Terbalik ya, ada Absalom dan juga Adonia. Mereka ini adalah anak-anak Raja Daud yang sangat berambisi untuk menggantikan tahta ayahnya. Karena sistem kerajaan pada waktu itu, jadi kalau ayahnya sudah lengser ataupun sudah tua, udah 40 tahun nih jadi raja, maka harus digantikan oleh anak-anaknya. Tetapi Absalom dan Adonia hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka melakukan cara yang tidak baik untuk merebut tahta ayahnya. Mereka berlaku curang, mereka melakukan hal-hal yang jahat, tetapi Daud tidak pernah menegur anak-anaknya ini. Sehingga mereka semakin merajalela. Tetapi ternyata Allah tidak berkenan atas mereka. Sehingga Allah tidak memilih mereka menjadi raja untuk menggantikan Raja Daud setelah tua. Lalu ternyata Raja Daud juga punya anak satu lagi dari Batsheba. Anak laki-laki namanya adalah Salomo. Masih ingat ya adik-adik ya? Salomo ini seorang tokoh yang sangat terkenal di Alkitab. Dia menulis banyak sekali Amsal. Dan ada banyak kata-kata hikmat yang dimilikinya atau yang sering dibagikannya juga untuk kita. Ketika Daud sudah tua, dia harus mencari penggantinya. Kira-kira siapakah di antara ketiga anak-anak yang baru saja kita tahu namanya ini yang dipilih oleh Daud dan yang diperkenan oleh Allah? Bukan Absalom, bukan juga Adonia, tetapi pilihan itu jatuh pada Salomo. Salomo juga dikasihi oleh Allah karena ia hidup benar dan taat seperti ayahnya Raja Daud. Lalu Daud mengukuhkan dan mendoakan Salomo untuk menjadi raja atas bangsa Israel, menggantikan dirinya. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, apa saja yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika ia sudah menjadi raja? Mari kita sekarang perhatikan Alkitab yuk. Anak-anak sudah siapkan Alkitab masing-masing. Kita akan membuka kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan bacakan ya untuk adik-adik semua, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, raja yaitu Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku,
Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Nah, adik-adik, itulah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Yuk sekarang kita lihat ya, apa saja yang Salomo lakukan di Bukit Gibeon. Masih ingat? Salomo mempersembahkan korban yang sangat besar dan sangat banyak jumlahnya. Ada 1000 korban yang ia persembahkan untuk Tuhan. Ini suatu ketulusan, sukacita dari Raja Salomo untuk memberi yang terbaik kepada Allah. Memberikan 1000 korban banyaknya. Lalu di dalam suatu upacara itu, Tuhan berkenan datang menemui Salomo dan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah adik-adik, kalau Tuhan berbicara dan menanyakan kepada adik-adik, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kira-kira adik-adik mau minta apa? Ada yang mau minta mainan? Ada yang mau minta jalan-jalan? Ada yang mau minta kepintaran? Atau ada yang mau minta hal-hal yang lain? Ini Tuhan meminta supaya Salomo itu meminta apa yang aku kehendaki. Nah ini agak susah ya. Karena Tuhan Allah ingin supaya Salomo meminta sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar yang dia inginkan secara manusia. Ini suatu permintaan yang cukup berat. Tetapi kita lihat tadi apa yang diminta oleh Salomo. Apakah Raja Salomo waktu itu meminta musuh-musuhnya supaya kalah? Apakah Raja Salomo waktu itu meminta kekayaan? Minta kehormatan? Minta supaya kerajaannya semakin besar? Enggak ya. Apa yang diminta oleh Salomo? Hati yang paham. Apa itu hati yang paham? Pengertian, hikmat, kebijaksanaan. Di dalam ayat 9 kita lihat. Untuk membedakan apa? Yang baik dan yang jahat. Salomo udah ungkapkan Tuhan menjadi seorang raja itu gak mudah. Apalagi yang dipimpinnya adalah suatu bangsa yang tidak terhitung jumlah rakyatnya. Sangat banyak. Bangsa Israel itu ya. Sehingga Salomo juga agak khawatir sebagai seorang manusia yang menjabat sebagai raja. Kira-kira ia bisa gak ya? Kalau nanti rakyatnya datang, raja kami minta pertimbangan. Atau raja bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena segala sesuatunya waktu itu bergantung kepada satu pemimpin, yaitu raja.
Oleh karena tahu tugas yang begitu berat, maka Salomo gak peduli pada hal-hal yang lain, gak peduli pada dirinya sendiri, ia hanya minta satu hal. Hati yang paham, hikmat kebijaksanaan. Supaya Salomo benar-benar dapat menjadi berkat bagi rakyat yang dipimpinnya. Supaya Salomo dimampukan untuk menjadi raja yang berkenan di hadapan Allah, yang juga disukai oleh seluruh rakyatnya. Nah, apa yang Tuhan Allah katakan ketika Salomo meminta hati yang paham? Tampaknya Allah menyukai apa yang menjadi permintaan Salomo. Allah tampaknya juga maksudnya supaya Salomo meminta yang demikian. Sehingga Allah pun mengabulkan apa yang diminta oleh Salomo. Sebab Allah melihat bahwa Salomo gak hanya mikirin dirinya sendiri. Dia gak hanya mau supaya kekayaan, kehormatan itu untuk dirinya. Tetapi dia memikirkan orang lain. Dia memikirkan rakyat yang dia pimpin. Dia memikirkan tanggung jawab yang besar. Sehingga Allah mengabulkan satu permintaannya itu. Tetapi bukan hanya satu permintaan yang Tuhan Allah kabulkan, bahkan Allah memberi tambahan. Selain hati yang paham atau hikmat kebijaksanaan, Salomo juga diberikan apa? Kekayaan. Kalau kita tahu kekayaan Salomo itu luar biasa banyaknya. Salomo juga diberikan kemuliaan. Bahkan ada tambahannya lagi, kalau Salomo taat dan setia seperti ayahnya Daud, maka Salomo juga akan mendapatkan umur yang panjang. Itu tadi dibaca di dalam ayat 12-14 ya. Jadi Salomo hanya minta satu, dikasih sama Tuhan berapa? 4. Itu kalau permintaan kita benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi adik-adik, Tuhan juga tanyakan, kamu mau minta apa daripadaku? Kita harus mengenal Allah ini sebenarnya pengen supaya kita minta apa sih? Minta yang hanya untuk kepentingan kita sendiri atau juga kita mau peduli pada orang lain? Kalau kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menyenangkan hatinya, maka bukan hanya yang kita minta saja yang Tuhan beri, tetapi akan ada tambahan-tambahan yang lain. Minta 1 bisa dikasih 4, 5 dan seterusnya. Ya, jadi luar biasa sekali Allah kita tuh Allah yang maha baik, Allah yang maha pemurah. Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita minta asalkan memang sungguh-sungguh kita memintanya di dalam takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana kita melihat kelanjutan dari kisah Raja Salomo yang luar biasa ini? Kita melihat selanjutnya, kalau adik-adik baca itu di kitab Raja-Raja, Salomo ini menjadi satu-satunya raja yang paling bijaksana dari raja-raja yang pernah ada. Dia adalah seorang raja yang memiliki kekayaan yang luar biasa besarnya. Jadi kalau kita melihat tingkat kemakmuran kerajaan Israel itu ya ketika pada zamannya Raja Salomo. Lagi maju-majunya, lagi hebat-hebatnya kehidupan bangsa Israel waktu itu. Bahkan dalam zaman Raja Salomo berhasil dibangun suatu kerajaan yang megah. Lalu dibangun juga bait suci. Bait suci pada waktu itu kalau sekarang itu gereja ya. Dibangunlah rumah Allah yang sangat megah. Dengan segala pernak-pernik yang ada di dalamnya. Salomo menjadi raja yang sangat dihormati dan disegani oleh seluruh rakyat Israel. Bahkan dari bangsa-bangsa lain, raja-raja dari sekitar bangsa Israel juga datang untuk memberi penghormatan dan melihat seberapa bijaksananya sih Raja Salomo itu. Jadi adik-adik luar biasa sekali ya berkat yang diterima oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik tentu mau kan? Mau seperti Salomo? Mau memiliki hikmat yang luar biasa seperti Salomo? Ada syaratnya. Ya, syaratnya kita akan lihat sekarang. Salomo ini juga menulis 3000 Amsal. Kalau adik-adik lihat di kitab Amsal, itu semua Salomo yang tulis. Ada banyak kata-kata hikmat yang menguatkan kita, yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Salah satunya adalah kita akan lihat di Amsal 15 ayat 33. Ini juga menjadi tema kita dalam ibadah kenaikan kelas hari ini ya. Yang sekaligus juga akan menjadi hayat hafalan kita untuk dihafal minggu depan.
Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita ulang baca sekali ya, sama-sama yuk. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Salomo mau ingatkan untuk adik-adik dan juga kakak-kakak semua bahwa ketika kita ingin memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo, harus diawali dengan takut akan Tuhan. Kalau orang udah takut akan Tuhan, itu akan menjadi didikan baginya sebagai pribadi yang berhikmat. Nah adik-adik, hikmat ini dibutuhkan di dalam segala segi kehidupan kita. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah pengertian yang benar. Kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan hikmat itu dibutuhkan dalam banyak hal atau banyak segi kehidupan kita. Misalnya kalau adik-adik di sekolah. Adik-adik membutuhkan hikmat untuk bisa menentukan pilihan. Mau main-main terus apa mau benar belajar. Untuk bisa menentukan tanggung jawab sebagai siswa misalnya. Hikmat juga diperlukan di rumah ketika anak-anak harus menjadi anak yang manis, anak yang taat pada orang tua. Hikmat juga dibutuhkan di dalam setiap pergaulan dengan teman-teman, sepermainan atau dimanapun kalian berada. Jadi sebenarnya penting sekali untuk adik-adik mulai dari kecil bahkan sampai dewasa nanti untuk memiliki hikmat yang benar. Dan hikmat ini hanya didapat dari hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti sembunyi dari Tuhan ya. Karena takut jadi gak mau sekolah minggu, gak mau ke gereja, gak mau berdoa. Bukan seperti itu. Tetapi takut akan Tuhan itu berarti melakukan kehendaknya dengan setia, taat akan perintah-perintah Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman-Nya, serta juga bertekun di dalam doa. Kira-kira sulit gak adik-adik untuk hidup takut akan Tuhan? Ya kalau kita secara manusia berusaha mungkin sulit ya. Tapi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus dan adik-adik juga mau untuk taat, mau untuk dibentuk, maka adik-adik juga pasti akan menerima hikmat seperti yang diterima oleh Raja Salomo. Bahkan setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bukan hanya satu permintaan yang dijawab, tetapi minta satu bisanya dikasih lebih oleh Tuhan. Oleh karena kita hidup di dalam ketaatan. Nah adik-adik, hari ini adalah peringatan kenaikan kelas ya. Sekalipun terbatas karena kita hanya bisa lakukan melalui live atau rekaman seperti sekarang. Tetapi jangan berkecil hati. Nanti kalau virus coronanya sudah hilang, adik-adik akan kembali bisa bersekolah minggu di kelas yang baru. Tentu saja dengan pengajaran-pengajaran yang baru, dengan kakak pendamping sekolah minggu yang baru, dengan semangat untuk beribadah yang baru, tentu saja dengan hikmat yang semakin baru. Belajar untuk mendengarkan didikan Tuhan dan hidup di dalam takut akan Dia. Selamat untuk adik-adik yang hari ini naik ke kelas yang baru. Selamat untuk menjadi anak-anak yang mendengar suara Tuhan, yang hidup di dalam takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk mendengar setiap didikan Tuhan, untuk hidup di dalam ketaatan dan takut akan Engkau. Tolong dan mampukan kami Bapa, supaya kami dapat memiliki hikmat dan pengertian yang benar, hati yang paham untuk menimbang yang baik dan yang buruk seperti Raja Salomo. Kami rindu Tuhan, Engkau juga mendengar permintaan-permintaan dari anak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, berilah kami hati yang mau taat, yang selalu melakukan kehendak-Mu. Jika hari ini kami akan naik kelas
dan beberapa dari teman juga akan boleh menikmati kelas yang baru. Tuhan kiranya memberkati dan menolong supaya mereka semakin dewasa di dalam iman, terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah dan semakin hidup takut akan Engkau. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita kakak-kakak berdua akan mengumumkan siapa-siapa saja yang naik kelas. Jadi nanti kalian ketika sudah ibadah ke gereja, nanti kalian berarti sudah naik kelas ke kelas yang selanjutnya yang disebutkan nanti ya. Kemudian setelah itu kita juga akan mengumumkan teman-teman yang berprestasi dalam bidang akademik. Mungkin ada yang dapat juara, itu nanti akan kita kasih penghargaan. Makanya adik-adik harus rajin belajar ya, biar nanti tahun depan kalian bisa mendapatkan penghargaan seperti teman-teman kalian yang kakak akan umumkan hari ini. Oke, semuanya perhatikan baik-baik ya. Anak-anak yang naik kelas dari playgroup ke kelas kecil: Imade Bagus Deren Bastian, Imade Tristan Nararya Indratmaja, Iputu Adrian Perwira Tangkas, Komang Monica Shalomita Kristi, Tiayu Anastasia Zola Grazia. Guru-guru yang mengajar di kelas kecil adalah Kakak Evivania Puspitati, Kakak Putu Lucia Arianti, Kakak Noviana Wahyuningsih. Anak-anak yang naik kelas dari kelas kecil ke kelas tanggung 1. Gede Hosea Adi Emmanuel, Gede Joyce Erastus Adiwangsa Andoko, Igede Rafael Nesyanta Etsada, Imade Fabian Yakobus Immanuel, Niputu Karisa Kristi Indriat Maja, Triksi Selvia Cahya Valentina. Kakak-kakak yang mengajar di kelas tanggung 1, Kak Nimade Anita Restuningsih dan Kak Kadek Susnawati. Anak-anak yang naik kelas dari kelas tanggung 1 ke kelas tanggung 2: Putu Felicia Easter, Igede Justin Adi Nugraha, Igede Yeskiel Joy Stanley Primasetia, Komang Matthew Maitias, Rai Emelia Tangkas. Kakak-kakak yang mengajar di kelas tanggung 2: Kakak Nimade Diana Kristiawati dan Kakak Niluheni Indrawati. Anak-anak yang naik kelas dari tanggung 2 ke kelas pra-remaja: Komang Alicia, Esther Priscilla Dinarte, Ikadek Rival Yonatan, Inyoman Surya Putra Diana, Nikadek Rizky Asih, Pedro Fardel Arsnando Tupamau. Kakak-kakak yang mengajar di kelas pra-remaja: Kakak Igede Yohanes Mudite, Kakak Putu Ayu Ekawati, Kakak Lydia Sulistiawati, dan Kakak Veronica Cahyani. Anak-anak yang naik kelas dari pra-remaja ke kelas remaja: Joshua Immanuel Trinanda, Sophie Fralisa Wulandari. Kakak-kakak yang mengajar di kelas remaja: Kakak Igede Yohanes Mudite, Kakak Lydia Sulistiawati, Kakak Putu Ayu Ekawati, Kakak Veronica Cahyani. Anak-anak di kelas remaja: Asira Renata Cahyanti, Catherine Joan Manu, Christine Joy Manu, Igede Bagus Deo Kusumaraya Firdaus, Kadek Nova Kristianto, Made Ervian Satya Agustin, Made Farel Sin Cahyadi, Made Ignatius Ibrani Tangkas,
Nikade Ayu Michelle Abigail, Nimade Zevanya Clara Priscayani, Ninyoman Ayu Nilam Cahya Paramita, Niputu Jesslyn Elisia Kristabel, Niputu Kaila Carmenita Lance, Nyoman Axel Azalia Winata, Nyoman Dion Cherry, Nyoman Evayanti Kristi, Patricia Ada Nur Vanlit, Putu Albert Kristanta, Putu Amos Caniago Tangkas. Anak-anak yang akan sidi: Dina Carolina, Immanuel Igusti Ngurah Bagus Arjuna Widianta, Emiani Manalu, Enrico Satria Ariestia, Freddy Perdana, Imade Azriel Jonathan, Iputu Daniel Agaton, Nimade Ari Graciana Putri, Nimade Mary Rahayuni, Nimade Fiona Wartati, Putu Adriel Jonathan Eldwin, Yosua Tupamahu. Dan inilah guru sekolah minggu dan remaja Duta Kristama Efrata Buduk, Kakak Nimade Anita Restuningsih, Kakak Nimade Diana Kristiawati, Kakak Niputu Epifania Puspitahati, Kakak Nilu Heni Indrawati, Kakak Igede Yohanes Mudita, Kakak Igusti Ayu Swaminingsih, Kakak Kadek Susnawati, Kakak Ninyoman Lydia Sulistiawati, Kakak Nimade Sunariani, Kakak Noviana Wahyuningsih, Kakak Putu Lucia Arianti, Kakak Putu Ayu Ekawati, Kakak Nikadek Veronica Cahyani Yahya. Penghargaan dari Program Beasiswa Jemaat untuk anak-anak yang berprestasi dalam bidang akademik tingkat sekolah dasar. Igede Yehezkiel Joysianli Prima Setia, Imade Christian Hanaya Evon, Komang Matthew Matias, Made Yvonne Enji, Niputu Marsha Aprilia Devi, Niputu Karisa Kristi Indriatmaja. Penghargaan dari Program Beasiswa Jemaat untuk anak-anak yang berprestasi dalam bidang akademik tingkat sekolah menengah pertama. Igede Stephen Hananya Rimbangan, Inyoman Axel Azalia Winata, Niputu Kaila Carmenita Lance, Putu Elisia Kristabella. Penghargaan dari Program Beasiswa Jemaat untuk anak-anak yang berprestasi dalam bidang akademik tingkat sekolah menengah atas. Dina Carolina, Nimade Ari Graciana Putri, Nimade Fiona Wartati. Adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dengan baik. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan sekaligus kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat bagimu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kami, Engkau kiranya memberkati persembahan ini sehingga boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau mengalirkan berkat-berkat dan kiranya Engkau memberikan mereka berkat yang tercurah lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami sudah boleh beribadah. Engkau kiranya menanamkan apa yang sudah kami dengar pada saat ini, firman Tuhan. Dan juga saat ini kami minta berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita naikkan satu pujian, Oh berkati kami.